Oke guys, kembali lagi bareng gua, yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Di video kali ini Mimin akan membahas chapter logism yang terbaru cuy, yakni chapter 471, ya chapter yang panelnya ada panel yang luar biasa. Oke guys, di chapter kali ini Mimin berhasil menemukan setidaknya ada 6 poin dan juga 3 teori cuy. Apa aja 6 poin dan 3 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, sebelum lanjut ke inti video, Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy. Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada 1365 orang yang telah subscribe channel Mimin. Mimin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Oke guys, Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mensupport channel Mimin cuy. Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke guys, seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian cuy. Jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ya seperti biasa aja lah udah. Oke guys, gak usah banyak basa-basi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada chapter ini kita dikonfirmasi kalau getaran itu, ya getaran di panel ini, bukan berasal dari Hulk cuy. Di chapter kemarin Mimin kira getaran ini dikarenakan Hulk yang sedang berjalan. Ternyata bukan. Getaran ini disebabkan oleh Park Jin Young cuy, karena dia harus mengkonsumsi obat. Karena jika Park Jin Young tidak mengkonsumsi obat, dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri, ya seperti pada panel ini. Dan di chapter ini kita juga dijelaskan mengapa Park Jin Young tidak ada di panel ini cuy. Karena Park Jin Young harus segera meminum obat. Kalau tidak ya seperti yang Mimin bilang tadi, dia akan menggila. Itu poin yang pertama guys. Oke, next poin yang kedua. Oke guys, pada chapter ini kita juga diperlihatkan bahwasanya Jai berhasil selamat dari kematian cuy. Dia ternyata masih hidup guys. Dan kemudian panel berpindah ke Kwon Ji yang pergi untuk mencari Gimyo, dan dia mengucapkan salam perpisahan ke Won Seok. Sial, menurut Mimin ini sangat keren cuy. Salam perpisahan antara dua cowok yang ketika bertemu mereka akan menentukan siapa pemenang yang sebenarnya. Dan sebenarnya pada momen ini Mimin merasakan ada sedikit kejanggalan di mana ada pola yang sama yang digunakan oleh Park Tae-jun guys. Pola apa itu? Nah, nanti akan Mimin bahas di teori ya guys. Dan di chapter ini kita diperlihatkan semua ketua 4-man crew. Bukan, tapi semua anggota Gen 2 dikumpulkan menjadi satu tempat. Panel ini Jin datang dengan membawa Yohan yang masih tepar guys. Sedangkan Hwang Jae-won datang dengan membawa kipas di pundak kanan dan AC di pundak kiri. Tidak hanya itu, Kwak Ji-han juga datang dengan membawa Kwak Ji-bum dan juga An Hyun-song. Tapi sayang guys, kita tidak ditunjukkan tanda-tanda Jin Ho-bin akan muncul. Apakah tidak ada yang menyadari ketidakhadiran dari Jin Ho-bin guys? Di sini mereka memutuskan untuk tidak akan kembali. Mereka berniat untuk menghancurkan anak perusahaan pertama cuy. Rencana dan pergerakan mereka sudah terbaca oleh Baek Hang-yul. Di panel ini mereka terkepung oleh Kroco, anak perusahaan pertama guys. Itu poin yang kedua. Oke, next poin yang ketiga. Akhirnya guys, di chapter ini kita diperlihatkan lagi si Kampang Baek Hang-yul cuy. Bajingan yang selama ini menyembunyikan diri akhirnya muncul juga. Dan di sini ada momen yang menarik cuy, yakni saat si pentol bertingkah seolah dia adalah pemimpinnya dengan disuruhnya dia berpikir. Tapi memang guys, pentol adalah pemimpin karena dia adalah yang paling kuat di sana. Dan pada chapter ini kita ditunjukkan ekspresi wajah Baek Hang-yul yang sedikit kesal karena rencananya tidak berjalan semulus yang dia kira. Baek Hang-yul mengira Aliet akan rata dengan tanah, tetapi yang terjadi justru kebalikannya guys. Aliet masih bisa bertarung, bahkan pentol masih sehat walafiat cuy. Tidak ada luka yang berarti yang dialami oleh si pentol guys. Itu poin yang ketiga. Oke, next poin yang keempat. Di panel ini kita diperlihatkan kalau Aliet menganggap Hang-yul sudah gila cuy. Bahkan Vasco bilang dia bahkan lebih bodoh daripada aku. Anjir, Vasco keren cuy menurut Mimin. Dia mengungkapkan kelemahannya tanpa ragu sama sekali. Tapi guys, di panel si biadab ini sedang kebingungan. Ada satu balon dialog yang menurut Mimin cukup mencurigakan. Saat dia bilang, mereka pasti dilepas, kan? sebenarnya siapa mereka yang dimaksud oleh biadab ini cuy?
Nah, nanti akan Mimin bahas di teori ya guys ya. Dan kemudian biadab ini bilang, apa kalian sudah bertemu dengan itu? Nah, pasti itu yang dimaksud oleh si biadab adalah Hulk cuy. Siapa lagi kalau bukan Hulk? Dan di panel ini lihat kalau Aliyat dengan mudah menghajar Kroco di anak perusahaan pertama. Ya iyalah, Aliyat kan levelnya ketua kru, bukan Kroco. Itu poin yang keempat. Oke, next poin yang kelima. Oke guys, di panel ini kita diperlihatkan Aliyat yang akan menghadapi bencana berjalan. Ya bener guys, chapter ini kita diperlihatkan Hulk yang datang dan dalam kondisi yang mengamuk. Dia bahkan bisa menahan serangan dari Won Seok, dan dengan satu pukulan Won Seok pun langsung tepar. Bahkan Jin, Asko, dan Jihan mereka semua tumbang hanya karena satu serangan dari Hulk. Sungguh kekuatan yang destruktif. Bagi mereka berempat, sosok Hulk ini mirip dengan Lee Do-kyu, Go Seok, Praktak, dan juga Kwak Ji Chang. Kan berarti Hulk memang sangat kuat guys, tidak bisa diragukan lagi. Dan di panel ini ternyata Yojin sudah tahu kalau Aliyat akan meratakan anak perusahaan pertama. Tapi anehnya sejauh ini Yojin tidak mengambil tindakan yang berarti untuk menyelamatkan anak perusahaan pertama. Dia hanya memperingatkan saja. Dan di panel ini kita juga diperlihatkan kalau Hang Yul, ya biadab ini, dia mengkonfirmasi dan sesumbar dengan berkata tidak akan ada yang bisa menghancurkan kerajaannya. Akan itu Il Haiwi dan Aliyat. Sudah mulai sombong guys. Ingat kalau orang yang sombong tidak berakhir baik kecuali Lee Do-kyu. Oke guys, itu tadi poin yang kelima. Sekarang kita akan beralih ke poin yang keenam sekaligus poin yang terakhir. Oke guys, poin yang keenam sekaligus poin yang terakhir. Di chapter ini kita diperlihatkan plot armor yang sangat luar biasa. Salah guys, maksud Mimin kekuatan yang sangat luar biasa. Johan yang sudah tepar langsung bangkit dan bisa menahan dari si Hulk tanpa kesusahan. Anak Mangfia yang sudah pingsan 2 kali masih bisa bangun guys. Bahkan kondisinya bisa dikatakan baik-baik saja. Sungguh maksudnya sungguh tekad yang sangat kuat cuy. Bukan hanya itu guys, anak Kang AC pun bisa bangkit kembali. Nah kalau ini Mimin gak kaget guys, karena Kang AC adalah rival abadi Gabrong, bahkan pernah menjadikan Gabrong menjadi samsaknya guys. Dan terakhir yang Mimin kira udah KO malah masih bisa datang. Ya bener, Raja Plot Armor, Maharaja Jajang dengan segala plot armornya akhirnya diperlihatkan masih bisa berdiri. Padahal pertarungannya dengan Hulk adalah pertarungan yang susah, tapi dia masih bisa survive cuy, dan bahkan naik ke lantai 4 Sasuga Plot Armor, maksudnya Sasuga Hostel. Dan pertama kali kita ditunjukkan ketua 4-man crew yang berada di satu pihak yang sama dan juga di panel yang sama. Jujur ini keren banget cuy menurut Mimin. Meskipun agak dipaksakan agar panel ini terbentuk karena kurang masuk akal aja sih menurut Mimin ya. Orang yang udah tepar masih bisa gelut lagi. Tapi nggak apa-apa guys, yang penting keren. Tapi sebenarnya ada satu kejanggalan yang lumayan besar yang terbesit di benak Mimin cuy. Jika kalian cermati pasti kalian tahu. Nah apa itu guys? Jika kalian penasaran tonton sampai akhir, karena akan Mimin jelaskan di fase teori cuy. Gitu. Oke guys, itu tadi 6 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai teori poin nomor 2 di atas. Oke guys, pada poin 2 Mimin kan menyebutkan pola yang sama. Nah menurut Mimin pola yang sama adalah ketika sosok Hulk datang di tempat itu pasti tidak ada Kwon Ji-tae di tempat itu. Itu menurut Mimin pengulangan pola yang sama. Pertama guys, pada awal datang itu kan ke Kwak Ji-bum dan juga An Hyung-song. Di sana juga tidak ada Kwon Ji-tae. Yang kedua, saat Jajang melawan si Hulk itu kan Kwon Ji-tae juga tidak ada di sana guys. Dan yang ketiga, pada saat chapter ini di mana seling kepergian Kwon Ji-tae dengan kedatangan Hulk tidak berlangsung lama padahal guys. Tapi Hulk dan Kwon Ji-tae tidak pernah diperlihatkan saling bertemu satu sama lain. Cukup mencurigakan kan guys? Iya bener, cukup mencurigakan. Karena apa? Jika memang tidak ada hubungan, seharusnya mereka bisa bertemu seperti yang lain. Jadi menurut Mimin, Hulk dan Kwon Ji-tae memiliki hubungan satu sama lain. Mungkin saja Hulk adalah Kwon Baek-ho karena kita hanya dikonfirmasi melalui Kwon Ji-tae kalau ayahnya mati. Sedangkan kita tidak dikonfirmasi langsung seperti siluet Kwon Baek-ho yang meninggal cuy. Itu teori Mimin yang pertama. Kalau Kwon Ji-tae ada hubungannya dengan si Hulk ini sehingga mereka berdua tidak boleh bertemu satu sama lain dalam waktu dekat-dekat ini cuy. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, teori yang kedua. Teori yang kedua adalah teori mengenai dialog baik Hang Yul yang bilang mereka akan dilepas. Kan itu adalah isyarat bahwa ada sesuatu yang ditahan oleh anak perusahaan pertama dan akan dilepaskan. Setelah itu, Pak Hang Yul bilang, kalian
tidak bertemu dengan itu. Nah, itu yang dimaksudkan Hulk. Jadi Mimin berteori bahwa mereka yang dimaksud juga adalah orang yang mengalami eksperimen manusia cuy. Seperti yang pernah Mimin bahas pada video sebelum, bahwa jika ada nomor 1 pasti ada nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Anggap aja seperti Big Deal. Big Deal ada nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 bahkan sampai nomor 5 cuy. Maka tidak menutup kemungkinan Hulk ada lebih dari satu orang. Tapi yang paling kuat adalah si Hulk yang nomor 1 ini guys. Itu teori Mimin yang kedua. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, teori yang ketiga adalah teori mengenai poin nomor 6, yakni mengenai kejanggalan yang terjadi pada chapter ini. Jika kalian baca lebih cermat lagi guys, pada chapter ini itu kan tidak ditunjukkan aksinya Pentol sama sekali kan. Bahkan pada saat melawan Kroco, Pentol tidak menghajar satupun Kroco. Dan begitu Hulk datang dan juga Foreman Crew bersiap untuk bertarung, Pak Hyung-suk Kroco dengan muka polosnya, muka tololnya itu masih terlihat kebingungan cuy. Artinya apa? Ya bener, kedepannya adalah panggung buat Foreman Crew. Dan jika mereka bertarung, yakni Foreman Crew dengan Hulk dan Pak Hyung-suk botak yang ada di situ, ini benar-benar build up karakter untuk Pak Hyung-suk. Kenapa? Karena Pak Hyung-suk akan bisa mengcopy banyak sekali teknik yang ada di pertarungan itu guys. Jadi teori Miminnya sebelumnya tidak bisa salah, karena arc ini adalah untuk meng-build up Pak Hyung-suk guys. Dan dibuktikan pada chapter ini, jika mereka semua bertarung di hadapan Pak Hyung-suk Pentol, maka itu adalah kesempatan Pak Hyung-suk untuk menjadi lebih kuat lagi via copy jurus orang. Itu teori Mimin yang ketiga guys. Menurut kalian gimana? Main di bawah ya. Oke guys, itu tadi 6 poin dan juga 3 teori yang dapat Mimin temukan di dalam Lookism chapter 471. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ya seperti biasa aja lah udah. Oh ya guys, dan yang paling penting, jangan lupa berteori di kolom komentar. Ikan akan sekuat apa Pak Hyung-suk Pentol cuy, dan akan setebal apa plot armor, akan sekuat apa tekad dari Foreman Crew cuy. Oke, see you in the next video. Bye bye bro.